Kami lanjutkan Sapa Indonesia. Menteri Sosial Juliari Batubara memastikan bahwa program perlindungan sosial dan stimulus ekonomi untuk jaring pengaman sosial yang ada di bawah Kemensos akan siap untuk menghadapi COVID-19 di Indonesia. Dan ini yang paling penting, akan bisa segera disalurkan. Bagaimana kemudian mekanisme penyalurannya? Kami sudah bergabung bersama Menteri Sosial Juliari Batubara melalui sambungan Skype pada pagi hari ini. Bersama dengan sambungan Zoom. Nah, selamat pagi, Pak Ari. Selamat pagi. Ya, apa kabar? Saya Bayu Sutiono bersama Timothy dari Sapa Indonesia Pagi Kompas TV, Pak Ari. Apa kabar, Mas Bayu, Mas Timothy? Sehat, Pak Ari. Terima kasih. Alhamdulillah sehat. Ya, kita selalu mengirimkan doa dan saling menyapa dengan salam sehat. Pak Ari, saya langsung saja, apa yang kemudian sebagai mekanisme setelah kemarin diterapkan PSBB oleh Presiden, oleh pemerintah, Kementerian Sosial ini apa saja yang akan menjadi bagian tugasnya? Ya, terima kasih. Jadi sesuai dengan apa yang sudah diumumkan oleh Presiden mengenai paket stimulus 405 triliun yang akan diluncurkan oleh pemerintah di dalam menghadapi pandemi global COVID-19 ini, 110 untuk program-program perlindungan sosial. Dari 110 triliun itu, breakdown-nya antara lain dengan program-program bansos yang reguler, seperti program sembako dan juga program keluarga harapan atau PKH. Karena apa? Karena kami yakin bahwa masyarakat atau keluarga penerima manfaat PKH dan keluarga penerima manfaat dari program sembako ini tentunya akan sangat terdampak. Yang kami lakukan untuk program PKH adalah menaikkan jumlah penerima manfaat dari 9,2 juta KPM menjadi 10 juta KPM. Dengan ada kenaikan di beberapa komponen di dalam PKH tersebut kurang lebih sebesar 25%. Kemudian untuk program sembako menaikkan jumlah KPM dari 15,2 juta keluarga penerima manfaat menjadi 20 juta keluarga penerima manfaat, dan juga ada kenaikan indeks dari 150.000 per KPM per bulan menjadi 200.000 per KPM per bulan. Kedua program bansos yang sudah reguler ini bulan ini langsung jalan. Kemudian tentunya ada program-program bansos lainnya atau program jaring pengaman sosial lainnya seperti kartu prakerja dengan anggaran sekitar 20 triliun. Kemudian juga ada program-program lain yang kita sebut sebagai program-program yang mengurangi beban pengeluaran keluarga prasejahtera, seperti diskon untuk seluruh, diskon 50% untuk seluruh pelanggan listrik 450 sampai 900 VA. Kemudian juga ada tambahan subsidi bunga kredit rumah untuk masyarakat berpenghasilan rendah. Kemudian juga kami alokasikan, pemerintah mengalokasikan 25 triliun untuk program sembako yang terus terang memang sedang digodok untuk skema mekanismenya dan penerima manfaatnya. Kemudian juga masih ada anggaran sekitar 26 triliun yang kami cadangkan. Cadangkan dalam arti suatu saat dalam beberapa minggu ke depan ini diperlukan adanya program-program ekstra, kami sudah menganggarkan anggaran tersebut. Jadi untuk bisa dirangkum, jadi program bansos yang reguler itu yang kita lakukan adalah menaikkan penerima manfaatnya dan menaikkan indeksnya. Ya. Kemudian ada program baru seperti kartu prakerja dan yang lainnya. Ya, Pak Ari, ini yang betul-betul di bawah Kementerian Sosial, misalnya kartu sembako begitu, ini akan selama berapa lama pemerintah sudah menggariskan tanggap darurat ini akan berjalan berapa lama sehingga kemudian masyarakat tahu begitu? Kalau untuk masa tanggap darurat sendiri kan memang sudah ditetapkan sampai dengan Mei. Tapi semua program yang tadi saya sebutkan itu kami anggarkan sampai akhir tahun. Sampai akhir tahun 2020.
ya semoga atau mudah-mudahan wabah pandemik global COVID-19 ini tidak perlu sampai akhir tahun. Begitu. Amin. Ya. Nah, Pak Ari sedikit, kalau per bulan 200.000 begitu untuk kartu sembako. Nah, ini kan yang kemudian banyak dipertanyakan apakah cukup gitu, atau ada semacam mekanisme tambahan sehingga masyarakat bisa membayangkan kartu sembako ini nantinya bisa dibagikan per 3 bulan jadi 600.000 sehingga masyarakat bisa membeli lebih banyak, mengatur keuangannya sendiri, atau memang akan per bulan begitu sebagai sebuah bayangan, Pak Ari? Pertama, kalau PKH itu normalnya kami mencairkan setiap 3 bulan. Jadi dalam setahun ada 4 kali pencairan. Khusus untuk kali ini kita akan mencairkan setiap bulan. Jadi nanti ada keluarga yang sudah menerima uang akan terima uang lagi. Ya, ada overlapping. Tapi itu nggak apa-apa karena memang maksud pemerintah adalah untuk mengurangi beban pengeluaran keluarga-keluarga penerima manfaat tersebut. Ya. Untuk program sembako tetap kita akan mendistribusikan pencairannya setiap bulan. Kalau dibilang angkanya atau nilainya cukup atau tidak cukup, pastinya mungkin tidak cukup. Tapi harus diingat bahwa tadi ada beberapa program yang akan diluncurkan juga. Dan ini juga ada kemungkinan penerima manfaatnya juga ada satu daerah yang terarsir begitu ya. Sudah menerima ini dan menerima yang lain, tapi itu nggak masalah karena sekarang ini saat-saat yang sangat sulit. Tentunya pemerintah pusat sendiri tidak mungkin memiliki kapasitas untuk menanggung seluruh rakyat yang terdampak oleh COVID-19 ini. Namun pemerintah daerah, artinya pemerintah itu kan pemerintah pusat dan pemerintah daerah. Kami sangat berharap sesuai instruksi Bapak Presiden juga, agar para pemerintah daerah, khususnya daerah-daerah yang terdampak paling serius, juga merealokasikan anggarannya dan merefokuskan kegiatannya, khususnya untuk program-program kesehatan dan program-program jaring pengaman sosial. Jadi apabila pemerintah pusat menggelontorkan program-program, kami sangat berharap di tiap daerah juga menggunakan anggarannya yang saya yakin pasti sangat banyak yang tidak terpakai untuk kegiatan-kegiatan yang normal, untuk melakukan hal yang sama juga. Sehingga bisa saling mengkomplimen begitu. Tapi ini juga tidak bisa dipaksakan kepada daerah-daerah tersebut ya, Pak Ari, entah itu melalui peraturan? Ya, saya kira kebangetan ya kalau sampai daerahnya tidak memperhatikan warganya sendiri. Artinya sebagai pemerintah daerah, mereka yang sangat berkepentingan menjaga warganya untuk tidak semakin miskin. Jadi saya kira akan sangat aneh dan menurut saya agak keterlaluan kalau sampai pemerintah daerah juga tidak melakukan apa-apa di penambahan program-program perlindungan sosial begitu. Baik. Karena anggarannya pasti ada. Ya. Pak Ari, kita jeda dulu. Nanti setelah ini kita ingin tahu bagaimana kemudian Harian Kompas hari ini juga meminta agar betul-betul tepat sasaran. Tidak ada bantuan yang ganda dan lain-lain atau penerimanya. Pak Ari akan menjawab ini usai jeda. Tetap bersama kami.